Mr. Terry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine. Today we are going to have a new material to study. Halo siswa-siswi kelas 9 F SMP Negeri 1 Longigis. Selamat pagi ataupun siang. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dan dijauhkan dari pandemi atau penyakit virus COVID-19. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru setelah kita tinggalkan materi sebelumnya, yaitu tentang KD 3.1 dan 4.1. Hari ini kita akan masuk ke materi baru. Apakah itu? Kita lihat slide berikutnya. Nah, kita masuk chapter 4. Kalau di buku paket kalian bisa ambil buku paket dan kalian lihat di situ ada chapter 4. And the title is This is how you do it. Oke. Nah, untuk chapter 4 itu kompetensi dasarnya adalah 3.2. Yang pertama yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi atau meminta informasi terkait resep, makanan, minuman, dan manual, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian untuk kompetensi dasar berikutnya yaitu 4.2, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks prosedur lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Jadi fokus di KD 3.2 dan 4.2 ini adalah sebuah teks atau long functional text termasuk kategorinya, yaitu procedural text ya, atau prosedur text. Oke, next. Nah, untuk learning objectives kita adalah, atau tujuan pembelajaran kita yang pertama, we will learn, kita akan belajar 1. To read recipes and manuals in order to know how to get the best results and how to avoid unnecessary damage or unnecessary waste. Jadi untuk yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah untuk membaca resep atau manual sehingga kita bisa tahu bagaimana cara mendapatkan hasil yang terbaik, menghindari kecelakaan, kerusakan, atau hal-hal yang sia-sia yang terbuang ya. Kemudian yang the second one is identify the function of procedural text. Nanti kita akan belajar juga bagaimana apa aja sih fungsi dari prosedur text. And then the third one is identify the parts of a procedural text ya. Bagian-bagian prosedur text itu apa aja. Kemudian yang keempat, make a good procedural text. Jadi diharapkan, I hope you can make procedural text after study ya this material. Oke, kita masuk slide berikutnya. Okay, the first one we will talk about what is a procedural text ya. What is a procedure text? Apa sih prosedur text itu? Secara pengertian, procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. Nah, ini adalah meaningnya, pengertiannya ya. Jadi sekali lagi, procedural text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah procedural text adalah teks yang dirancang ya. A text that is designed itu artinya adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana ya, to describe how something ya, bagaimana sesuatu dicapai, how something is achieved ya, bagaimana sesuatu itu dicapai through, melalui a sequence of action, melalui urutan tindakan or steps ya, tindakan atau langkah. Step adalah langkah ya, action adalah tindakan. Oke, jadi sekali lagi adalah prosedur teks adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Jadi intinya ini sebuah teks, nanti isinya adalah bagaimana sih cara kita melakukan sesuatu, atau misalnya tujuannya untuk membuat sesuatu itu bagaimana caranya supaya produk tersebut bisa kita buat ya. Oke, next. Nah,
Nah, jadi dapat disimpulkan di sini, prosedur teks adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana sesuatu dicapai sesuai urutan atau langkah-langkah yang benar. Dan biasanya judul prosedur teks itu diawali dengan how to. Jadi kalau kalian menemukan sebuah teks dengan berjudul how to dan ada lanjutannya ya, itu biasanya prosedur teks. Contohnya misalnya nih, how to make a cup of tea. Nah, ini artinya adalah bagaimana cara membuat secangkir teh. Nah, ini. Jadi dari judul aja sudah tergambar isi teks tersebut pasti akan memberikan sebuah arahan-arahan, deskripsi bagaimana cara membuat sebuah teh, secangkir teh. Mungkin dengan menggunakan gula, air panas, dan sekantong teh celup ya. Atau misalnya teksnya itu berjudul how to use a computer. How to use the computer. Bagaimana cara menggunakan komputer. Nah, sudah tergambar tuh dari judulnya. Bisa kita bayangkan berarti isinya mungkin bagaimana cara menyalakan komputer, menggunakannya ya. Dari menghidupkan hingga mematikannya ya, dan banyak contoh lainnya. Misalnya how to make fried rice, misalnya how to cook fried rice, how to cook burger misalnya, something like that ya. Okay, next. Nah, language features of prosedur text. Language features itu apa sih? Ciri-ciri kebahasaan ya. Biasanya ciri-ciri kebahasaan dari sebuah teks prosedur itu mengandung imperatif. Yang pertama, imperatif itu apa? Kalimat-kalimat perintah seperti cut the vegetables, pour the water, dan lain-lain. Jadi cut the vegetables misalnya, potong sayuran tersebut, tuangkan air, rebus air tersebut misalnya, atau pindahkan, potong kecil-kecil misalnya, dan itu biasanya ada di resep masakan. Next. Kemudian simple present tense. Nah, ini biasanya untuk prosedur teks itu menggunakan tenses simple present tense. Kita ketahui ada banyak tenses dalam bahasa Inggris, namun untuk prosedur teks itu biasanya menggunakan simple present tense. Misalnya serve, pour, place, dan lain-lain. Dan ciri dari simple present tense itu adalah menggunakan kata kerja bentuk pertama. Dan ini berkaitan dengan imperatif. Biasanya kata kerja bentuk pertama ya berarti imperatif juga ya, kata kerja, kata perintah. Next. Kemudian yang ketiga, action verbs. Dan ini menggunakan kata kerja aksi ya, menunjukkan kegiatan fisik. Misalnya mix, campur, put, taruh, turn ya, turn off, misalnya matikan, dan yang lain-lain. Next, kemudian ada connective of sequence. Ada kata penghubung yang menghubungkan langkah yang satu dengan langkah berikutnya. Misalnya then, kemudian while, sementara itu ya. Next, kemudian after that, setelah itu ya. Setelah itu misalnya taruh air tersebut di atas mangkuk dan yang lain-lain. Nah, jadi ada kata penghubung di antara sebuah langkah ke langkah yang berikutnya, dan biasanya menggunakan kata then, while, next, after that, before that juga termasuk ya. And then numbering. Nah, biasanya angka-angka menunjukkan kegiatan, misalnya first, second, third, dan yang lainnya ya. Jadi first, take a spoon of sugar misalnya. Pertama ambil sesendok gula. Second, put the sugar into the glass misalnya. Taruh gula tersebut di dalam gelas. Third, fourth, finally, dan terakhir. Biasanya sih kalau yang langkah terakhir itu dia menggunakan connective of sequence-nya dulu dengan kata finally misalnya ya. Oke, misalnya langkahnya ada 5, berarti mungkin numberingnya untuk di connective sequence-nya adalah pakai kata fifth di sini ya. First itu pertama, second kedua, third ketiga, fourth keempat, fifth kelima, sixth keenam, dan seterusnya. Next, nah ini adalah language features of procedure. Purpose of procedure text ya, apa sih tujuannya dari teks prosedur? Yang pertama adalah the social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Ya, sekali lagi ya, the social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal ya. Atau yang dalam bahasa Indonesia berarti tujuan sosial prosedur teks adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan melalui urutan langkah yang memungkinkan membaca untuk mencapai tujuan. Atau tujuan prosedur teks lainnya ya sama aja, ini kurang lebih intinya sama dengan bahasa yang lain. The purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through sequence of action or steps. Sekali lagi,
Bapak bacakan. The purpose of a procedure text is to tell the reader how to do or make something do, a sequence of action or steps ya. Atau dalam bahasa Indonesia berarti tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu ya melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Nah, itu ya, itu tujuan prosedur teks. Nah, kinds of procedure text. Apa aja sih jenis-jenis dari prosedur text? Yang pertama, itu prosedur text dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa jenis. Berikut ada 3 jenis. Jadi ada 3 jenis ya prosedur text yang patut kalian ketahui. Yang pertama adalah prosedur text yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi operasi manual. Misalnya how to use computer, how to record video, how to use Polaroid kamera ya, atau kamera Polaroid. Ya, jadi ini biasanya diketemukan di alat-alat elektroniknya, ada kertas lembar biasanya, dan bagaimana cara menggunakannya. Mungkin kalau kalian beli kulkas baru, AC baru, ketika buka kotak kalian akan menemukan sebuah kertas, bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu termasuk prosedur teks ya. Next, yang kedua jenisnya adalah prosedur teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu, misalnya how to make a noodle, how to dance, how to play basketball. Nah, jadi ada prosedur teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Ya, bagaimana misalnya cara bermain bola basket, cara bermain bola voli ya. Oke, next. Prosedur teks yang berhubungan dengan perilaku manusia, misalnya how to succeed, how to live happily, how to be a good person. Jadi ini lebih ke sikap, perilaku ya. Jadi produk yang dihasilkan adalah perubahan sikap atau perilaku, bukan sebuah barang misalnya ya. Misalnya how to be a good person. Nah, bukan produk yang dihasilkan, namun adalah sebuah perubahan perilaku. Bagaimana cara menjadi orang yang baik misalnya. Yang pertama, jika Anda memiliki uang, maka sisihkan untuk menyumbang misalnya. Yang kedua, selalu siap untuk membantu orang lain dalam kesulitan. Nah, itu misalnya ya. Jadi ada 3 jenis prosedur teks ya. Yang pertama tadi ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Next. Nah, generic structure of procedure text. Ini adalah struktur dari sebuah prosedur teks. Apa aja? Ada prosedur teks memiliki skema atau susunan umum atau generic structure. Berikut ini adalah generic structure of procedure text. Yang pertama adalah adanya goal atau aim. Goal ya seperti kalau kalian sering main bola ini, goal. Nah, goal itu tulisannya G-O-A-L ya, atau aim. Itu berarti tujuan. Jadi kalau versi Indonesia nih ya, kalau main bola ya kemudian kamu nyetak di gawang orang gol, itu kalau dalam bahasa Indonesia kamu teriak sambil selebrasi itu tujuan. Rada aneh ya kalau dalam bahasa Indonesia. Namun kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita bisa mencetak gol di gawang musuh, kita bisa berteriak gol. Oke, goal atau aim ini sinonim aja ya, artinya tujuan. Goal itu tujuan, aim itu juga tujuan ya. Ada juga yang lain kosakatanya yang sinonimnya itu purpose ya. Goal, purpose, aim itu artinya sama semua, tujuan. Yaitu isinya memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. Dan biasanya goal atau aim ini letaknya ada di title-nya, di judul, di title. How to make fried rice misalnya, bagaimana cara membuat, atau how to cook ya lebih tepatnya. How to cook fried rice, bagaimana cara memasak nasi goreng. Nah, jadi dari judul itu sudah ketahuan. Informasinya apa yang mau didapat dari teks di bawahnya, di bawah judul tersebut. Pasti orang akan berpikir, ini pasti isinya akan langkah-langkah bagaimana cara memasak sepiring nasi goreng, sebakul nasi goreng, atau segentong nasi goreng ya. Kalau kalian mampu menghabiskan. Oke, itu yang pertama ya. Jadi generic structure-nya harus ada goal atau aim-nya di prosedur teks. Kemudian yang kedua adalah material atau tools. Nah, ini material tools ini penting juga. Berisi daftar material atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Jadi setelah judul how to cook fried rice misalnya, maka di bawahnya itu harus ada ingredients misalnya. Ingredient, material atau tools sama. Kalau kita ngomongin tentang resep masakan, biasanya kita ngomongin tentang ingredients juga ya. Ingredients itu sama dengan material, bahan-bahannya. Misalnya stove, kompor, misalnya rice, nasi ya. Kemudian bumbu-bumbu, kemudian bisa juga dengan chili, cabai, and then garlic, onions ya, bawang merah, bawang putih. Nah, itu masuk ke material tools ya. And then yang ketiga adalah steps. Nah, setelah judul
aim atau goalnya, kemudian ada bahan-bahannya disebut atau material tools atau ingredients-nya ya. Yang paling penting yang berikutnya yang harus ada dari sebuah teks prosedur adalah steps, langkah. Lah kan lucu, misalnya ada judul how to cook fried rice, kemudian untuk ingredients sudah disebut dari stew, misalnya onions, garlic, langkah-langkahnya nggak ada. Ya pasti akan bingung orang yang baca resep ini. Ini terus diapain bumbunya? Dicampur semua dalam wajan misalnya. Atau jangan-jangan ditaruh dalam oven. Nah tuh kan. Makanya steps ini sangat penting ya. Steps ini adalah langkah-langkah kalau dalam bahasa Indonesia atau metodenya ya. Jadi steps mungkin di buku-buku lain mungkin steps ini dengan kosakata methods ya sama aja ya. Daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Jadi harus yang benar, jangan terbalik. Misalnya buat nasi goreng nih. Masukkan nasi misalnya, yang pertama salah. Yang pertama harus masukkan minyak goreng dulu ya, ditumis dulu bumbunya ya misalnya. Atau misalnya bumbunya ditaruhnya di atas piring misalnya. Emangnya mau bikin mie goreng ya? Oke, jadi pastikan langkah-langkahnya sudah benar, jangan sampai menyesatkan para pembaca. Oke, nah ini 3 struktur yang wajib dimiliki dari sebuah prosedur teks. Namun ada juga nih yang hukumnya sunnah. Nah, kalau kita ngomongin sunnah itu berarti boleh ada, boleh tidak ada, tidak tanpa adanya ini atau tanpa tidak adanya ini juga tidak masalah. Sebuah teks itu sudah bisa dikatakan sebuah teks prosedur teks bila memiliki 3 ini yang wajib. Namun untuk yang keempat ini boleh ada, boleh tidak ada. Jadi terserah kalian. Yang keempat adalah conclusion atau resultnya, hasil dari serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan. Nah, kesimpulannya misalnya, mungkin ditambah-tambah di kalimat akhir. Demikianlah cara membuat nasi goreng yang sederhana dan mudah, dan tapi menghasilkan rasa yang luar biasa. Nah, misalnya itu kesimpulannya, conclusion. Nah, ini boleh ada, boleh tidak ada, terserah kalian. Oke, yang pasti yang 3 ini wajib ya, general structure of procedure text. Yang pertama goal atau aim, materials tools, steps ini wajib. Kemudian yang keempat boleh ada, boleh tidak ada, yaitu conclusion atau result. Nah, ini contoh sebuah teks prosedur ya. Kita lihat. Nah, ini ada di buku paket kalian. Kalian bisa lihat sendiri, cari aja di chapter 4, halaman berapa tuh. Kalian baca dong bukunya, kalau nggak dibaca percuma ya. Jadi buku paket itu gunanya dibaca di rumah. Terus kalau menemukan banyak kosakata yang tidak kalian pahami, itulah gunanya dictionary, kamus. Dan ini adalah zaman milenial, gampang banget. Kalau zaman Bapak dulu kalau mau menerjemahkan harus menggunakan kamus buku. Kalau sekarang sudah ada kamus elektronik pakai HP, gampang kan? Nah, tuh nih silahkan dibaca sendiri. Nah, sampai di sini dulu hari ini. Kalian baca lagi buku paketnya. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Thank you. 첫눈에 반한다는 이야기가 널